Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradinta Trisakti dengan NIM 21030408 dari kelas 5 MGT1 reguler B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil rancangan usulan penelitian saya dengan judul Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang, dan Perputaran Modal Kerja terhadap Likuiditas Perusahaan Sektor Dagang di Bursa Efek Indonesia tahun 2022. Perkembangan perekonomian Indonesia terus berjalan dan berubah dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan persaingan bisnis yang semakin ketat dan kompleks dengan adanya globalisasi saat ini. Dengan kondisi tersebut, maka perusahaan harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam mengejar keunggulan dalam persaingan. Persaingan antar perusahaan dewasa ini menuntut setiap perusahaan untuk mengelola usaha dengan baik. Hal ini menjadikan persaingan bisnis antar perusahaan semakin ketat. Persaingan bisnis antar perusahaan tidak terlepas dari berkembangnya dinamika ekonomi, sosial politik, serta kemajuan teknologi. Sebuah perusahaan yang memiliki manajemen yang baik akan terus berusaha agar dapat terus maju serta bersaing untuk memperoleh konsumen yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Dengan tingkat likuiditas yang baik, maka perusahaan tersebut memiliki gambaran akan adanya kemampuan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Dalam menghadapi persaingan yang ketat tersebut, perusahaan dituntut untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya dengan berbagai cara. Di antaranya dengan membuat keputusan-keputusan yang menunjang terhadap pencapaian tujuan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga perusahaan dapat terus meningkatkan kemampuannya dalam bersaing. Kelangsungan hidup suatu perusahaan dapat diukur dari tingkat likuiditasnya. Dengan demikian, likuiditas merupakan indikator kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Berikut adalah data current ratio atau rasio lancar perusahaan yang saya ambil pada sektor perdagangan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2022. Berdasarkan tabel perusahaan tersebut, perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 30 perusahaan ini yang sudah mencapai standar industrinya terdiri dari 21 perusahaan. Rasio lancar yang mencapai standar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki keuangan sumber daya agar tetap mampu membayar utang dalam jangka pendek. Dikatakan baik karena terjadi kenaikan aset yang berada di atas standar, yaitu 2:1. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas. Yang pertama adalah perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran modal kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kesanggupan perusahaan melunasi hutang jangka pendeknya. Apabila perusahaan tidak mempunyai kemampuan keuangan jangka pendek untuk melunasi kewajiban lancarnya, kemungkinan besar perusahaan akan sukar untuk melunasi hutang jangka panjangnya. Faktor pertama yang mempengaruhi likuiditas adalah perputaran kas. Perputaran kas merupakan periode berputarnya kas yang dimulai pada saat kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi kas-kas sebagai unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Faktor kedua yang mempengaruhi likuiditas adalah perputaran piutang. Perputaran piutang adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Faktor yang ketiga yaitu perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja adalah salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Perputaran modal kerja merupakan perbandingan antara penjualan dengan modal bersih.
Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dagang di Bursa Efek Indonesia atau dari website www.idx.co.id pada tahun 2023 sampai 2024. Teknik pengambilan data dengan menggunakan metode dokumentasi berupa laporan keuangan yang sudah dipublikasikan. Berikut adalah dokumentasi saya mengerjakan rancangan usulan penelitian. Baiklah, sekian pemaparan hasil rancangan usulan penelitian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.